Itu indah sekali sebenarnya korelasinya. Kemudian ketika nanti kamu masuk ke dalam jalan ini, di tengah perjalanan itu kamu akan menemukan kebenaran itu. Kebenaran yang hakiki. Apa kamu akan temukan? Kamu akan sadar bahwa Allah itu sungguh perkasa. Dia akan menolong hidupmu, dia akan menjaga engkau, menyembuhkanmu, memulihkanmu. Dan kemudian engkau akan sadar juga kebenaran itu selama engkau hidup, dia adalah Allah yang perkasa, dan kamu akan tahu bahwa masa depanmu dia adalah Bapa yang kekal karena kehidupanmu dijamin memiliki kekekalan karena Kristus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Perkasa, Bapa yang kekal, bahkan Engkau adalah Raja damai bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat musim yang indah ini. Ingatkan kami Tuhan, bukan sekedar hanya ritual-ritual Natal saja di bulan Desember ini, tapi betul-betul kami sadar Tuhan, firman itu menjelma jadi manusia, supaya kami diselamatkan, supaya ketika kami menatap hari esok, kami punya pengharapan itu Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan. Kehidupan kami dijamin penuh sama Tuhan. Kekekalan ada di genggaman tangan-tangan kami, orang-orang percaya. Itu sebabnya Tuhan, keselamatan, perlindungan, penyertaan, bahkan kesembuhan bagi yang membutuhkan hari ini Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau duduk tenang, Roh Kudus yang berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat bulan Desember. Udah ada yang pasang pohon Natal? Belum? Oke. Mama saya setiap tanggal 1 Desember ada seorang stafnya dia yang datang ke rumah, pasti pasang pohon Natal. Dan biasanya kalau kita masuk ke dalam musim ini, mood agak berubah sedikit. Dan kita akan mulai persiapkan diri kita untuk banyak ibadah-ibadah Natal. Hati kita sudah mulai agak teduh sedikit gitu ya. Tapi jangan biarkan ritual-ritual itu, karena itu semuanya sekunder, yang namanya pohon, kado, dan lain sebagainya. Biarlah kita sadar bahwa ada sebuah peristiwa yang luar biasa ribuan tahun yang lalu di kota Bethlehem, di mana Kristus lahir, di mana Mesias itu diberikan. Mesias itu dalam bahasa Ibraninya adalah the anointed one, di dalam bahasa Yunaninya disebut Kristus. Kristo. Nah, ada sebuah nubuatan dan bahkan ada 300 nubuatan di perjanjian lama yang mengacu kepada kehadiran Yesus pada saat itu. Nah, 300 nubuatan ini pernah dikaji sama seorang seorang orang warga negara Amerika bernama Peter Stoner tahun 1900. Dan kajian dia ini kemudian disahkan oleh American Scientific Affiliation. Jadi disahkan, dia mengatakan sebuah probabilitas. Apa probabilitasnya 300 nubuatan itu bisa terjadi semuanya. Dan semua terjadi ya, 300 itu semuanya digenapi oleh satu pribadi namanya Yesus. Jadi ini 300 nubuatan tentang Yesus yang ada di perjanjian lama kita dan ada di Alkitab kita. Dia mengatakan begini, ini sungguh unik, dia bilang begini, kalau 8 nubuatan saja bisa dibuktikan dan bisa terjadi, itu probabilitasnya 1 berbanding 1, nolnya 17. Jadi itu bisa, kalau 1 berbanding 1, nolnya 17, itu coins bisa menutupi provinsi Texas di Amerika itu beberapa lapis. Jadi segitu banyaknya, dan dia sedang menggambarkan kepada kita, hampir gak mungkin lah, 8 aja tuh hampir gak mungkin probabilitasnya. Dia naik lagi ke angka 16. 16 itu probabilitasnya 1 berbanding 1, nolnya 45. Dia naik lagi ke angka 48, kalau sampai digenapi. Itu probabilitasnya 1 berbanding 1, nolnya 157. Nah, kalau dinaikin lagi, ya, setelah 48 itu, nolnya sudah nggak bisa dihitung. Jadi matematika sudah tidak bisa menghitung. Ini kajian daripada Peter Stoner, Bapak Ibu yang mengerti matematika pasti paham lah tentang ini. Nah, 300 itu bisa
digenapi sama satu pribadi. Dan bahkan 300 nubuatan itu ditulis sama penulis yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda, kultur yang berbeda-beda saat itu. Dan kalau bisa sampai digenapi, itu berarti Peter Stoner juga katakan bahwa Alkitab adalah sebuah sumber yang sungguh indah dan luar biasa, karena memang sumbernya cuma satu, yaitu Tuhan. Dan ada sebuah ayat, dan kita seringlah pasti baca, Bapak Ibu kalau suka membaca perjanjian lama pasti mengerti kitab Yesaya itu adalah sangat mesianik, karena banyak sekali nubuatan yang mengacu kepada kehadiran Yesus. Bahkan kata Immanuel pertama kali disebutkan di Yesaya, diberikan kepada kepada Raja Ahaz oleh Nabi Yesaya. Dan ada satu ayat yang tadi juga kita nyanyikan dan sering kali nanti selama musim Natal ini kita akan nyanyikan, yaitu Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan Yesaya 9 ayat yang ke-6, kita pastinya sudah sering membaca dan bahkan ada lagu-lagu yang tentang ayat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anak itu berarti Tuhan atau firman yang menjelma jadi manusia dengan wujud anak. Anak telah lahir bagi kita, melambangkan kesederhanaan, melambangkan sesuatu yang tidak terpikir sama pikiran manusia. Tuhan harus menjelma jadi manusia supaya penebusan bisa terjadi. Dan penebusan ini karena dosa yang dilakukan oleh manusia, dia harus menjadi manusia. Dan dia harus menjadi manusia yang bahasa Inggrisnya without blemish atau tanpa dosa. Kelahirannya semuanya cikal bakalnya dimulai dari kandungan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kemudian ayat ini Nabi Yesaya menggambarkan sebuah peristiwa, dan saya percaya dan ini semuanya kata-kata dia tidak mungkin itu berasal dari dia sendiri. Dan ini semuanya adalah perintah atau firman Tuhan lewat hidupnya, yang juga mungkin pada saat itu dia terbingung-bingung ketika menulis ini. Kemudian dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Berarti Alkitab sedang memberitahu kepada kita, anak yang lahir itu merupakan wujud putra yang sebenarnya sudah ada. Jadi Yesus tidak memulai kehidupannya dia waktu dia lahir, dia sudah ada sebelum bumi ini ada. Makanya ada kata putra di situ. A son is given. Anak itu telah diberikan. Anak itu dilahirkan, putra itu diberikan. Kemudian dikatakan lagi, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu artinya tanggung jawab terhadap kebutuhan utama manusia, yaitu keselamatan. Itu terletak di bahunya dia. Dan bahkan kalau kita mau perhatikan dengan kita bandingkan dengan raja-raja yang ada di dalam dunia ini, raja di dalam dunia ini pasti membutuhkan ajudan dan prajurit untuk menjaga dia. Makanya kalau kita main catur, rajanya itu terakhir. Kalau rajanya sampai kena, ya selesai permainannya. Karena raja yang dilindungi. Nah, di dalam prinsip kerajaan sorga, rajanya mati bagi warganya. Terbalik semuanya. Rajanya memberikan bahkan nyawanya. Kalau di dalam prinsip kerajaan di dalam dunia, rakyat bahkan prajurit memberikan nyawa untuk raja. Ini kebalikannya. Raja ini memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi siapapun dan apapun di dalam dunia tidak akan ada yang pernah bisa menggagalkan rancangan dia. Kemudian Yesaya masuk ke dalam sebuah identitas daripada Sang Mesias. Dia mulai sebut di situ, dia katakan, dia adalah the wonderful counselor atau penasehat ajaib. Dan kalimat ini atau identitas ini, 4 identitas ini, itu mengacu kepada yang tadi juga lagu kita nyanyikan, jalan, kebenaran, dan hidup. Yang dikatakan sama Yesus. Nah, kehadiran Yesus, kalau kita lihat kisah-kisah yang ada di sekitarnya, itu bukan kisah-kisah sembarangan yang ditulis sama Lukas, ditulis sama Matius. Bukan kisah-kisah sembarangan tentang apa yang terjadi sama gembala, sama majus. Itu adalah sebuah lambang daripada apa yang sudah disiratkan sama Yesaya. Penasehat ajaib. Dikorelasikan dengan apa yang Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika dia bilang sama kita bahwa kalau kamu mau ikut aku, kamu masuk ke dalam jalanku, pasti banyak manusia mengatakan ujungnya apa? Karena manusia seringkali butuh kepastian. Tuhan bilang masuk ke dalam jalanku. Ya ujungnya apa? Dia bilang ketika kamu masuk ke dalam jalanku, aku akan menjadi penasehat ajaib. Hari ini aku meteraikan Roh Kudus yang ada di dalammu, menjadi wonderful counselor, menjadi counselor agung dalam hidupmu. Nanti kamu akan aku pimpin dan aku akan tuntun. Firman menjadi pelita bagi langkah-langkahmu. Tapi ujungnya seperti apa? Udah gak usah pusing ujungnya.
Kamu berjalan sama saya, makanya disebut Kristen, pengikut Yesus. Itu indah sekali sebenarnya korelasinya. Kemudian ketika nanti kamu masuk ke dalam jalan ini, di tengah perjalanan itu kamu akan menemukan kebenaran itu. Kebenaran yang hakiki. Apa kamu akan temukan? Kamu akan sadar bahwa Allah itu sungguh perkasa. Dia akan menolong hidupmu, dia akan menjaga engkau, menyembuhkanmu, memulihkanmu. Dan kemudian engkau akan sadar juga kebenaran itu selama engkau hidup dia adalah Allah yang perkasa. Dan kamu akan tahu bahwa masa depanmu dia adalah Bapa yang kekal karena kehidupanmu dijamin memiliki kekekalan karena Kristus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Kemudian akhir daripada identitas itu dikatakan Raja Damai. Saya gak punya waktu hari ini untuk membahas, mungkin nanti tahun depan kita bahas arti daripada kemegahan. Di kitab Hagai, ketika mereka baru pulang dari pembuangan di Babel, jadi bait Allah pertama yang didirikan sama Salomo sudah hancur. Mereka kembali dari Babel, kemudian Zerubabel memimpin untuk pembangunan bait Allah yang kedua, yang nantinya akan direnovasi sama Herodes. Dan kalau kita baca firman Tuhan, kalau Yesus sedang berbicara tentang bait Allah, saat itu adalah bait Allah kedua yang ada di hadapan dia. Di kitab Hagai, tiba-tiba Nabi Hagai ini kembali mendapatkan sebuah nubuatan. Dia katakan begini, rumah yang nantinya akan hadir akan lebih megah daripada rumah sebelumnya. Mereka juga pastinya bingung lah pada saat itu. Dipertajam sama Yesus, Matius 12, ada rumah yang lebih besar daripada bait Allah yang hari itu mereka lihat. Mereka juga pastinya bingung, mereka pasti berpikir bahwa nanti ada gedung yang lebih besar. Kemudian dipertajam lagi di Markus 13, ketika dia keluar dari bait Allah, dia bilang ini semua akan dihancurkan. Makanya Bapak Ibu kalau ke Yerusalem, di luar tembok Yerusalem, di luar kota tua tembok Yerusalem masih ada bongkah-bongkah batu bekas bait Allah yang kedua. Itu semuanya dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan merupakan pertanyaan di situ, tidakkah kau sadar bahwa tubuhmu atau hidupmu adalah bait Roh Kudus? Dan itu arti kemegahan, dan di Hagai dikatakan kemegahan itu rumah yang nantinya akan hadir yang lebih megah daripada yang fisiknya, yaitu saudara dan saya. Itu akan memiliki damai sejahtera. Jadi kemegahan itu korelasinya damai sejahtera. Di situ saya makin sadar, iya ya, segala sesuatunya tanpa damai sejahtera yang Tuhan berikan, hidup ini gak bisa berfungsi. Mau punya apapun tanpa damai sejahtera tidak bisa berfungsi. Bahkan Alkitab mengatakan dengan jelas, rumah yang megah itu yang memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalamnya. Itu yang terjadi. Jadi indah sekali. Jadi kalau kita lihat nubuatan daripada Yesaya ini, kemudian kita lihat perjanjian baru, ini gak disembarangan ditulis, betul-betul luar biasa sekali. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ketika kita ngerti ini, ya, kemudian kita lihat apa yang terjadi di dalam kisah-kisah Natal yang ada di sekitar atau seputar kelahiran Yesus, kita juga makin sadar bahwa dia hadir untuk semua kalangan manusia. Dan Alkitab mewakili beberapa kelompok-kelompok ini yang pastinya kita sudah sering dengar dan sering bahas dan sering lihat drama-drama di Natal pastinya. Ya. Coba buka sama-sama saya Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 mengatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kembali Alkitab lagi kasih tahu sama kita, ketakutan itu biasanya ada di tengah malam, mereka juga takut, mereka bingung melihat sosok malaikat itu dan itu ada kaitannya dengan tengah malam dan tengah malam itu selalu dibahas di Alkitab adalah waktu yang paling gelap dalam hidupnya manusia. Lalu kata malaikat kepada mereka ayat 10, dan ini adalah kata yang sungguh indah, jangan takut. Jangan takut. Jadi kalimat ini juga diberitakan kalau kita baca di Lukas pasal yang pertama, itu juga sudah dikasih tahu kepada Maria, jangan takut. Jadi kehadiran dia itu sudah memberitakan kepada kita, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Good news for all people, buat semua orang. Berarti apa? Kalau sampai Alkitab mendokumentasikan ini, berarti tugas dan tanggung jawab kita. Karena banyak orang di sekitar kita.
Gak akan punya kesempatan baca Alkitab atau tidak mau baca Alkitab. Tetapi justru jadilah Alkitab bagi mereka dengan tindakan dan perbuatanmu. Khususnya kepada orang ring satumu, yaitu keluargamu. Saya selalu katakan, jangan tuntut orang lain. Jadilah orang yang tepat bagi mereka. Tapi dia nyebelin Pak, itu bagus buat kita. Kita perlu orang-orang seperti begitu supaya kita bisa mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Karena kehidupan ini sementara dan kita harus menjadi lembaran terbukanya bagi mereka. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, tidak tahukah bahwa hidupmu atau tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tidak tahukah bahwa engkau adalah milik Tuhan? Engkau bukan milikmu sendiri. Jadi memang itulah kehidupan kekristenan. Kekristenan adalah saya jadi kado buat orang lain. Bukan saya terima kadonya, saya jadi kado buat mereka. Jadi kalau kita ngerti makna ini, bahwa good news atau kesukaan besar itu buat semua orang. Dan tugas kita untuk memberitakan itu. Hari ini telah lahir ayat 11. Bagimu, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu isi daripada good news itu. Gembala kaum yang sangat miskin, mereka itu baunya luar biasa. Dan saat itu kalau kita baca kulturnya pada saat itu, ketika mereka lewat orang menjauh. Jadi kalau dulu itu kusta itu dijauhkan dari orang, gembala pun kalau lewat biasanya orang menjauh. Karena bau. Dan Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Dan mereka adalah bangsa Yahudi yang tidak jauh dari kota Bethlehem pada saat itu. Dan itu dikatakan ketika mereka mendengar berita itu, jangan takut. Ayat 15 mengatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Perhatikan ada kata melihat. Orang yang cuma melihat, gak mungkin hidupnya jadi kesaksian. Gak mungkin hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain karena dia cuma melihat. Awalnya mereka mau lihat. Tapi saya percaya ada sebuah pengalaman yang luar biasa karena ayat yang ke-17 mengatakan yang sungguh-sungguh kontradiktif dengan apa yang terjadi di situ. Ayat 17 mengatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Gembala adalah penginjil pertama yang didokumentasikan di Alkitab. Dan kalau mereka hanya sekedar bercerita, orang gak mungkin heran. Kalau mereka bercerita dengan sebuah pengalaman hidup yang luar biasa, kabar baik itu mulai tersiar di kalangan mereka dan di kalangan orang-orang yang hidup di saat itu. Ketika dikatakan mereka heran mendengar itu, berarti mereka bukan sekedar melihat kelahiran Yesus. Mereka mengalami sebuah perjumpaan Tuhan di situ. Kita nggak tahu, Alkitab nggak pernah mendokumentasikan pembicaraan apa antara mereka dengan Yusuf dan Maria. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi kesaksian Yusuf dan Maria. Dan pastinya mereka bercerita kepada para gembala, ya saya ini kelahiran ini dari Roh Kudus. Mereka kan pasti bengong dengarnya. Kami ini masih bertunangan. Yusuf itu kalau kami ngerti, kalau kamu juga ngerti Taurat, bahwa seorang yang bertunangan dan hamil itu bisa dirajam sama batu. Dan itu terjadi semuanya. Dan ini terjadi sesuatu yang sungguh indah. Dan pasti banyak pewahyuan yang dia ceritakan kepada gembala. Dan mereka melihat dan mereka korelasikan dengan kehadiran malaikat. Dan mereka bilang, ini dia Mesiasnya. Ini dia the anointed one. Tuhan memakai kelompok yang hina ini. Dan yang sungguh-sungguh juga luar biasa. Tuhan memakai beberapa orang yang datang dari timur. Dan ada kemungkinan besar mereka-mereka ini adalah pagan worshiper. Karena sejarah mencatat orang-orang yang hadir dari kerajaan di daerah itu adalah penyembah berhala. Orang-orang yang sangat pandai, orang-orang yang sangat kaya raya. Ada dua kelompok, yang satu miskin dan satu ini walaupun Yahudi tapi miskin. Ada lagi yang non-Jew, the Gentiles. Orang-orang yang non-Yahudi. Orang-orang yang menyembah berhala tapi pandai dan kaya. Tuhan juga pakai perjalanan iman. Makanya pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Yesus, dan hari ini kehidupan kita semuanya perjalanan iman.
Dan itu sebabnya dia katakan, aku jalan, masuk ke dalam jalan ini. Kamu akan menemukan kebenaran, kau akan dipuaskan di situ. Dan kamu akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Raja damai, jalan kebenaran dan hidup. Aku datang bawa hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu maksudnya damai sejahtera di dalam hidupmu. Matius pasal yang kedua. Dimulai dari ayat yang pertama. Satu-satunya kisah tentang the Magi's atau Majus itu hanya didokumentasikan di sini. Hanya di Matius. Sebelum saya lanjutkan, semua ketua drama yang hadir di tempat ini, bertobatlah engkau karena orang Majus gak pernah disebut 3 di Alkitab. Tidak ada Majus disebut 3. Pemberiannya 3. Majusnya gak pernah disebut 3. Alkitab dengan jelas mengatakan orang-orang Majus dari timur. Nah kalau kita lihat ya Yerusalem, kita ke timur, itu ada Moab sama Amon. Gak mungkin mereka dari situ. Karena itu bangsa yang cukup biadab. Kalau kita tarik yang paling dekat dengan mereka, itu adalah Babel dan Persia. Ada kemungkinan dari Persia, itu jaraknya gak begitu jauh lah, itu 2. Sekarang Irak sama Iran. Nah, ketika mereka datang dari Persia, masalahnya adalah jarak Persia ke Yerusalem 1.200 kilo. 1.200 kilo. Kemarin saya terbang ke sini dari Jakarta. Dari Jakarta ke sini ke Surabaya jaraknya 900-an kilo lah. 1,5 jam udah nyampe di Juanda. Kalau mau tarik 1.200 mungkin ke Bali lah ya. Nah, Jakarta ke Bali sekitar 2 jam lah, more or less. Hari ini, Bapak Ibu bisa pergi mau liburan, mau short vacation atau apapun itu, kita ada tiket.com, kita ada Traveloka dan lain sebagainya. Kita tinggal klik, lihat tiket murah, berangkat. Kita bisa ngajak teman kita untuk berangkat minggu depan. Bahkan kita bisa ngajak teman kita berangkat beberapa hari lagi juga bisa. Kita bisa go show bahkan. Plus kita punya infrastruktur yang namanya jalan tol. Di Jakarta ada Wush, kereta cepat. Sekarang kereta cepat stop di Kerawang, kemarin saya ada khotbah di Cikarang. Jakarta Kerawang yang biasanya macet dan bisa 1 jam lebih, itu ditempuh dalam waktu hanya 15 menit. Cuman bayar 100.000, naik kereta cepat, 15 menit nyampe. Segitu mudahnya gitu loh kehidupan kita hari ini. Catat ini baik-baik, 1.200 kilo, tidak ada pesawat, tidak ada jalan tol, yang ada hanya onta, keledai, dan kuda. Sekaya-kayanya mereka gak punya infrastruktur. Jadi kalau beberapa Majus itu sampai berangkat, kita nggak tahu ya jumlahnya ya. Kalau sampai mereka berangkat, nggak mungkin dia ngomong sama temennya gini, bro, Yerusalem yuk. Di mana? Ya 1.200 kilo lah. Berapa lama tuh? Ya sekitar 3 bulan kita naik sama rombongan. Seru juga tuh. Yuk. Nggak mungkin. Tidak semudah itu. Masalahnya Matius 2 ayat 1-2 itu terlalu cepat. Didokumentasikan sama Matius. Kita lost in translation. Kita kehilangan yang namanya fakta yang sebenarnya terjadinya seperti apa. Akhirnya tidak pernah direnungkan. Coba lihat ya Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, melihat bintang di timur, itu gak mungkin juga cuman gini, lihat bintang, oh ada raja baru lahir, yuk ke Yerusalem. Gak mungkin juga. Ada sebuah pernyataan Tuhan pasti dalam hidup mereka, karena mereka adalah orang yang penuh dengan kalkulasi. Sekali lagi, kalau kita baca buku-buku yang mengarah kepada sejarah pada saat itu, perjalanan mereka 1.200 kilo itu memakan waktu paling cepat 3 bulan. 3 bulan. Dan kalau kita lihat sejarah-sejarah pada saat itu, satu raja kalau berangkat dari saat itu rombongannya 40. Jadi kalau ketua drama mau taruh orang Majusnya 3, oke lah, kita nggak tahu jumlahnya. Kalau mau taruh 3 di mimbar, berarti harus ada berapa orang di situ? 120. Saya kasih tahu fakta ini sama beberapa gereja, pagelaran Majus dibatalkan. Karena mereka bilang gini, Pak, 3 Majus aja bajunya dijahit mahal. 120 kas gereja tekor, Pak. Jadi saya bilang gak pernah disebut 3, Pak, Bu, gak pernah.
Dan perjalanan mereka ke sana itu kalau tidak ada perjumpaan dengan Tuhan, catat itu baik-baik, gak mungkin jalan ke Yerusalem. Mereka gak tahu loh ujungnya seperti apa. Aku akan nasihati kamu. Nanti kamu akan ke sana, kamu akan menemukan kebenaran. Karena di tengah-tengah perjalanan aku akan sediakan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk membawa kamu kepada tujuan yang tepat. Mereka dibawa ke istananya Herodes. Mereka nggak pernah tahu. Dan ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Ketika mereka berangkat segitu jauh Bapak Ibu, mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Coba bayangin, nggak pernah tahu. Jadi ini kisah di seputar Natal dengan nubuatan yang sudah terjadi, dahsyat. Dahsyat. Semuanya nubuatannya dengan perjalanan iman mereka yang ada di seputar kelahiran Yesus luar biasa. Dan persiapan logistiknya mereka kalau mereka mau berangkat itu sekitar 1 bulan. Karena mereka harus siapin makanan buat mereka, tenda buat mereka untuk nginap. Kan gak ada rest area. Kan gak ada hotel. Mereka pakai tenda lah. Belum lagi pakannya buat hewan-hewan mereka. Buat ajudan-ajudannya mereka. Dan kedengarannya sangat-sangat kelihatan bodoh sekali. Seorang raja yang kaya dan pandai ini ketika berjalan ajudannya kan nanya semuanya. Bos mau kemana bos? Nggak tahu. Dan coba pikirkan baik-baik, mereka sudah biasa mengunjungi kerajaan lain yang namanya kunjungan kerajaan. Di mana rajanya itu punya istana. Dan ada kemungkinan besar mereka nggak pernah tahu bahwa raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini ternyata ada di sebuah palungan. Mereka mungkin nggak tahu. Mereka cuma mau tanya aja, bisa bayangkan nggak kalau mereka setelah 3 bulan sampai di Herodes. Dan Herodes bilang gini, nggak ada raja orang Yahudi di mana? Pulanglah 120 itu. Jadi ini kan bukan perjalanan sembarangan, dan ketika dia ngomong sama temennya dan ngajak temennya, ini tafsiran saya, ada kemungkinan besar seperti begini. Mereka kan dapat penglihatan Tuhan ya. Sehingga mereka ini yang non-Jew, orang yang bukan Yahudi, yang ada kemungkinan juga mereka penyembah berhala. Kalau nggak dapat perjumpaan sama Tuhan, nggak mungkin lah mereka berangkat. Dan waktu mereka ajak temennya, tidak semudah itu. Ada kemungkinan besar ketika mereka mengadakan kunjungan kerajaan kepada temannya, mereka ada kemungkinan mau ngomong begini sama temannya, bro, boleh gak istri lu keluarin dulu dari ruangan ini, gue mau ngomong 4 mata nih. Ini agak-agak konyol nih ya, jangan ketawain ya. Aku nih dapat perjumpaan nih sama Tuhan, konfirmasinya bintang. Aku harus pergi 1.200 kilo ke Yerusalem, bawa rombongan. Terus temannya bilang, mau kemana? Aku dapat suara di sini, aku dapat penglihatan mungkin, dia bilang. Bahwa ada seorang raja Yahudi baru lahir tapi aku nggak tahu di mana. Kita ke Yerusalem aja nanyanya di sana. Ada kemungkinan besar temannya ngomong gini, aku juga dapat penglihatan yang sama dan aku nggak berani kasih tahu siapa-siapa. Ada kemungkinan besar beberapa dari mereka mendapatkan perjumpaan Tuhan dan mereka akhirnya sepakat untuk berangkat. Persiapan logistik mereka itu sekitar 1 bulan. Perjalanan 3 bulan. Dan itu sebabnya ketika kita membaca ayat yang kedua, seringkali kita nggak lihat fakta-fakta di belakang ini. Itu perjalanan iman yang luar biasa. Jalan dan engkau akan menemukan kebenaran. Mereka pertamanya pasti terkejut ketika Raja Herodes ayat 3 mengatakan mendengar hal itu dan terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejutlah. Raja orang Yahudi di mana? Ditanyain sama semua Yerusalem. Yerusalem bingung, nggak ada. Ayat 4. Itu adalah hikmat Tuhan. Tuhan bisa pakai orang sejahat Herodes. Tuhan bisa pakai siapa saja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau. Tuhan pakai Herodes dan Tuhan berikan hikmat kepada dia sehingga ayat 4 yang terjadi adalah begini. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka,
di mana Mesias itu dilahirkan, di mana the anointed one, di mana sang Mesias itu dilahirkan. Itu kalau nggak dapat hikmat dari Tuhan nggak mungkin. Dia tanya sama ahli Taurat sama imam-imam kepala. Dia bilang apa? Pastinya bilang ini, tolong kamu masuk ke dalam ruangan, tolong kamu buka gulungan-gulungan kitab nabi yang ada di Alkitab kita Perjanjian Lama. Tolong kamu lihat nubuatan mana yang mengacu kepada hari ini, yang menyatakan bahwa ada seorang Mesias yang lahir. Mereka masuk ke dalam ruangan itu, dan bisa bayangkan 120 rombongan ini, nervousnya luar biasa. Karena kalau sampai mereka keluar dari kamar, dan mereka katakan tidak ada, pulang Bapak Ibu. Pulang mereka. Ayat yang kelima, saya percaya ini sebuah teriakan. Saya percaya mereka begitu gembira. Karena mereka keluar dari ruangan itu, mereka pasti teriak, mereka bilang, bos, ketemu bos. Di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, dan itu ada di Alkitab kita. Mereka bilang di Bethlehem, jaraknya cuma 8 kilo dari Yerusalem. Di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dia bacakan Mika pasal yang kelima ayat yang kedua yang dikutip di Alkitab kita. Dikatakan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Itu salah satu nubuatan yang tadi saya katakan. Yang digenapi. Dari 300 nubuatan itu mereka bacakan kepada Raja Herodes dan kepada para majus. Bisa bayangkan gak 120 rombongan itu jingkrak-jingkrak. Dan mereka tanya di mana Yerusalem, di mana Bethlehem? 8 kilo arah sana. Mereka datang ke sana. Dan pasti terkejut. Karena bukan bentuk istana, bentuknya palungan. Dan waktu mereka sampai di sana, ayat 11 mengatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta benda, mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Para ketua drama, bertobatlah engkau. Karena orang Majus gak pernah pergi ke palungan. Orang Majus perginya ke rumah. Yang ada kemungkinan di dekat situ. Mereka udah keluar dari palungan itu. Sebuah tempat kecil pastinya, sederhana sekali. Dan Yesusnya sudah jadi anak. Sedih saya. Lihatin pagelaran Natal. Majusnya cuma 3. Bawa persembahannya kecilnya cuma segini. Terus pergi ke palungan, ketemu sama gembala lagi. Hai-haian lagi sama gembala. Hai guys, gembalanya bilang, hai Jus. Mereka gak pernah ketemu gembala. Mereka ada di waktu yang berbeda. Yesusnya udah jadi anak. Dan Yusufnya gak disebut, ada kemungkinan dia sedang kerja. Catat ini baik-baik. Bukan sekedar perjalanan iman. Mereka memberikan persembahan yang sangat aneh Bapak Ibu. Emas itu normal lah. Itu lambang daripada raja. Kemenyan dan mur itu juga lambang daripada Raja Yesus yang pastinya tidak masuk ke dalam pikiran mereka. Waktu mereka bawa ini, Alkitab katakan itu jumlahnya SACKS, sacks of gold, karung ya, bukan kotak-kotak kecil, bukan. Emas oke lah, emas pasti dipakai waktu mereka berangkat atau melarikan diri ke Mesir. Kemenyan dan mur itu agak aneh. Waktu mereka sedang membungkus semua pemberian ini dan waktu mereka mau kasih itu pasti deg-degan juga. Kemenyan buat apa coba? Rupanya kemenyan adalah lambang daripada imam besar yang ada di Perjanjian Lama kita, tertulis semuanya ada di situ. Yesus adalah imam besar yang menyerahkan hidupnya dan memberikan pengorbanan hidupnya sekali untuk selamanya, sekali untuk kita sampai selamanya. Itu lambang daripada kematian dia, lambang daripada pengorbanan dia di kayu salib. Makanya dikasih kemenyan. Mur. Kalau saya bisa katakan mur itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari hari ini, mur itu formalin. Jadi bisa bayangin gak waktu mereka mau keluarin murnya. Mereka ngomong satu sama lain, kasih gak ya, kasih gak ya. Udah kasih aja. Karena mereka dapat pernyataan Tuhan. Dan saya percaya Maria sama Yusuf juga udah ngerti. Dan mereka juga pasti dapat pernyataan Tuhan. Karena pasti gak tersinggung. Bisa Bapak Ibu bisa bayangin. Datang ke rumah teman yang baru melahirkan, kita kasih formalin. Apa gak diusir kita dari situ? Mur itu dipakai sama Yusuf Arimatea, sama Nikodemus ketika mereka menguburkan tubuh Yesus. Itu lambang daripada raja atas segala raja.
Bayangin, bukan sekedar perjalanan iman, sampai kadonya pun adalah lambang daripada sang raja. Dan mereka kasih, dan mereka pastinya deg-degan. Di situ akhirnya mereka tahu, wow, jalan yang kami tempuh. Di tengah-tengah jalan kami menemukan kebenaran-kebenaran ini. Konfirmasi. Mereka pulang, hidup mereka diubahkan Tuhan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka memiliki damai itu, saya percaya. Ketika mereka pulang, mereka bukan lagi, saya percaya mereka bukan lagi pagan worshiper, mereka bukan lagi penyembah berhala. Mereka menemukan sang raja damai itu. Karena semua sampai kadonya mereka pun terkonfirmasi. Saya tutup sama ini. Matius, yang menulis kitab Matius, adalah seorang murid Yesus yang ex pemungut cukai. Dan waktu dia sedang melakukan tugasnya, itu dibencilah sama orang-orang. Yesus mampir di rumahnya dia, nanti Bapak bisa baca kisahnya, ada di Alkitab, dia undang teman-temannya, dia mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, saya tutup sama ini. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, itu tidak pernah dibahas. Karena ayat 1 sampai 17, itu adalah silsilah Yesus. Kita bacanya pusing, kita pasti lewatin, kita masuk langsung, apalagi pemberitaan Natal selalu masuk ke ayat 18, karena itu kadonya. Itu kelahiran Yesus, itu yang dibahas. Saya bingung kenapa gak pernah dibahas ayat 1 sampai 17. Waktu dia tulis silsilah Yesus, dia menulis kitabnya, audiensnya dia adalah orang Yahudi. Catat ini baik-baik. Silsilah ketika ditulis saat itu Bapak Ibu, wanita gak pernah dimasukin. Karena dianggap sekunder. Jadi kalau saya hidup di zaman itu, papa saya namanya John, saya akan disebut Billy anak John. Gak pernah disebut nama ibunya. Jadi untuk dia menulis nama-nama wanita yang ada di silsilah Yesus, yang ada di ayat 2, ayat 5, ayat 6, kemudian ayat yang ke-16, itu resiko bagi dia untuk dapat kecaman-kecaman daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Saya percaya, waktu dia tulis, saya mau artikan begini sama Bapak Ibu. Matius 1 ayat 18 tentang kelahiran Yesus, itu kan kadonya ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17, itu bungkusan kadonya. Bungkusan kado, seringkali kita buka, kita gak inget lah bungkusannya, kita buang lah bungkusannya, kita inget kadonya toh. Di Natal ini, jangan lupakan bungkusan kadonya. Dan memang bungkusan kadonya jeleknya luar biasa. Kenapa? Karena waktu dia tulis nama-nama wanita ini, saya percaya Matius menangis. Dia deg-degan juga. Karena dia ketika lihat sejarahnya, dia bilang, hah? Tamar. Dia tulis di ayat yang ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Yehuda itu papa mertuanya Tamar. Tamar itu sempat mengelabui papa mertuanya. Dia berperawakan seperti pelacur. Itu kisahnya, ada di Alkitab kita semua. Ini semua ada di Alkitab kita. Waktu dia masukin Tamar, wah, ini anak mantu tidur sama mertuanya, punya anak, silsilah Yesus toh. Dia masukin nama dia. Dengan mungkin banyak tuduhan di kepalanya, aku dikecam nih pasti sama orang-orang Yahudi. Dia bodoh amat, dia bilang bodoh amat deh. Karena dia terima aku, karena aku diterima, dia masuk ke dalam rumahku. Aku menjadi pengikut dia. Orang harus tahu. Kemudian dia tulis lagi, dia ketemu nama berikutnya. Dia pasti terkaget-kaget lagi. Rahab. Bukannya dia pelacur di Yeriko. Kok dia masuk dalam silsilah Yesus, dia tulis Rahab. Itu ada di ayat yang kelima. Dan kemudian dia ketemu lagi satu nama, Ruth. Ini kan bukan orang Yahudi, ini kan orang Moab. Dia tulis Ruth. Dan dia udah keburu nulis ayat yang pertama. Dia udah tulis begini, Yesus itu silsilah Yesus Kristus, anak
Daud. Tiba-tiba dia baca, Daud selingkuhan sama Batsheba. Mungkin dia gak enak kali masukin nama Batsheba. Dia tulis di Alkitab kita, di ayat yang ke-6, istri Uria. Dia terkaget-kaget. Dia bilang ini bener aja. Tamar, Rahab, Rut, Batsheba. Dia gak enak tulisnya, dia tulis aja istri Uria. Dan yang kelima dia tulis Maria pastinya. Bapak Ibu, Matius lagi kasih tahu sama kita. Dia datang untuk orang-orang seperti itu. Itu bungkusan kadonya. Bungkusan kadonya gak pernah dibahas. Karena kita langsung masuk ayat 18, kita buang bungkusan kadonya. Musim Natal ini ingatlah. Dia datang untuk para gembala. Dia datang untuk orang yang pandai, yang pakai logika. Dan dia datang untuk orang seperti kita. Orang berdosa. Matius tulis satu-satu. Dan itu adalah bungkusan kadonya, jelek. Itulah Yesus. Itulah pemberian yang sungguh indah di musim ini. Saya percaya sebentar kita akan membuka pintu tulisannya 2026. Perjalanan iman kita terus berlangsung. Saya berdoa, Bapak Ibu dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat. Engkau akan katakan, inilah jalan kebenaran. Dan aku memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kado terindah bagi hidup kami. Terima kasih. Engkau adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai bagi kami. Anak itu telah lahir, putra itu diberikan, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu sebabnya kami berdiri seperti Paulus katakan, bermegah justru ketika ada masalah. Karena kami tahu Yesus ada di pihak kami. Engkau datang bagi orang-orang seperti ini Tuhan. Dan kami barusan melihat bungkusan kadonya Tuhan. Gak bagus. Tapi justru Engkau datang untuk orang-orang seperti kami. Engkau melayakkan kami dan sudah melayakkan kami di kayu salib. Dan kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Buat perjalanan iman kami. Karena ujung daripada itu semuanya, kami akan menikmati damai sejahtera dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan kebenaran ini. Dan kami akan masuk ke dalam tahun yang baru. Dengan semangat yang baru Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan di pihak kami. Dan perjalanan iman kami selalu membawa kebaikan bagi setiap kami. Doa saya Tuhan hari ini yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat hari ini pemulihan sudah terjadi. Karena kado terindah sudah diberikan. Dan kami mau jadi kado bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.